Oke, untuk anak-anak Bapak kelas 9, kelas 8 ya, kelas 8 ketemu dengan Bapak lagi di sini, yaitu dengan materi Bapak tentang penggunaan logika ya. Nih yang Bapak mau sampaikan ke kalian, salah satu ciri ketika kalau kalian punya bakat atau tidak di bidang komputer, khususnya programmer atau coding program, adalah ketika kalian bisa menguasai minimum 4 bagian ini, yaitu logika if, logika and, logika or, dan logika not. Karena 4 logika ini selalu digunakan di dalam pembuatan program-program komputer. Nah, jadi silakan disimak dengan baik. Fungsinya sama semua, penggunaannya fungsinya sama di dalam program. Cara penggunaannya yang berbeda-beda. Kasusnya yang berbeda-beda. Nanti kalau di bidang program, ya, maka ada kondisi tertentu yang kita harus seleksi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, fungsi if, kenapa Bapak buat fungsi if ganda? Karena fungsi if sederhana Bapak sudah sampaikan di materi sebelumnya. Fungsi if sederhana. Nah, sekarang adalah fungsi if ganda. Ganda ini adalah 2 kali dia menggunakan if. Jika ini, maka ini. Kalau tidak, maka cek lagi. Jika ini, maka ini yang lain lagi. Gitu. Jadi, itu fungsi ganda. Jadi, 2 kali dia menggunakan if di dalam satu statement, di dalam satu pernyataan. Nah, fungsi logika and itu akan menyeleksi apakah si A dan si B sama. Kalau sama, maka kerjakan tugasnya. Kalau tidak, maka ganti yang lain. Itu N. Jadi ada 2 pembandingnya. Apakah si A dan si B sama? Ya, kalau ya makanya. Nah, kalau OR ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyeleksi salah satu. Jadi satu saja sudah benar, sudah cukup. Gitu. Apakah si A atau si B, karena dia pakai atau OR. Jadi salah satu saja terpenuhi, sudah akan dieksekusi. Nah, kalau not itu dibalikkan. Jadi kalau jawabannya sebenarnya adalah benar, maka ketika kita kasih fungsi logika not, maka dia akan bernilai salah. Ya misalnya, apakah 2 sama dengan 2? Ya, benar. Tapi ketika kita masukkan not, maka dia jawabannya salah. Atau logikanya jadi berbeda gitu. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Nah, ini adalah fungsi yang kita akan pelajari. Tetapi pada pertemuan ini Bapak akan bagi dulu, yaitu if dan and aja dulu ya. Nanti di materi berikutnya Bapak akan sampaikan or dan not supaya kalian jangan terlalu banyak untuk memahaminya. Oke, ini logika if. Nah, perhatikan logika if ini ya. Logika if. Ini dia ya, logika if. Perhatikan pertama ini ya. Jika yang kita bandingkan itu benar, maka dia akan kasih nilai ini, maka dia akan eksekusi yang ini. Tapi jika ini salah, ya logika ini salah, maka dia eksekusi yang warna pink ini. Jadi misalnya, apakah 2 lebih besar dari 1? Ya, apakah 2 misal ya, apakah 2 lebih besar dari 1? Maka jawabannya ini adalah ya. Karena 2 lebih besar dari 1. Maka iya ini maka akan mengeksekusi yang ini. Ya. Nah, kita cek ulang. Buatin lagi satu pernyataan lagi. Apakah misal, maka ini tidak selesai ya. Setelah ini selesai, sudah selesai. Nah, kita buatin lagi. Apakah misal 2 lebih besar dari 3? Lebih besar dari 3. Maka jawabannya ini adalah tidak. Maka ketika dia tidak, ini, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Ya. Jadi ketika dia jawabannya salah, logikanya
tidak tepat, maka dia dieksekusi di bagian belakang ini. Ya, itu mengenai logikanya ya. Nah, contoh ya, kita lihat di sini contohnya. Contoh logika if ganda. Nah, sini. Nah, perhatikan ya. Cek. Nah, perhatikan ya. Kelas 7 ini kelas 7. Nah, perhatikan kelas 7. Kelas 7 itu cek apakah C3. C3 itu yang ini, nah. Ya. C3 itu nih. C3 itu nih. Ya. Apakah C3 apakah 7 sama dengan 7? Ya. Ketika 7, maka ini ketika C7 ini adalah 7. Nah, ini apakah 7 sama dengan 7? Ya, maka dia kerjakan yang ini. Ya. Nah, ketika dia cek, nah baru maka dikerjakan, maka jawabannya adalah belajar di rumah. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, logika yang kedua. Nah, ini apakah 7 ini sama dengan 8? Tidak. Maka ini tidak dikerjakan lagi. Nah, inilah kan logika ganda kedua. Oke. Nah, ya, itu ke ininya. Nah, kita coba ya. Kita coba di Excel-nya. Ya, ini Excel-nya ya. Nah, perhatikan ini tadi. Ini Excel. Ya. Kita cek di sini. Ini Bapak sengaja tutup, buka sekalian. Nah, perhatikan. Apakah 7, ini 7, angka 7 ya. C3 ini yang ini. C3, berarti 7. Apakah 7 sama dengan 7? Ya, karena 7 sama dengan 7, maka jawabannya adalah di belajar di rumah. Kita coba enter. Pertanyaannya, apakah 7 sama dengan 7? Oke. Ini saya Bapak ganti ya. Ini beda-beda setiap komputer. Ini sekarang sudah jadi koma lagi. Nah, perhatikan di sini nih, ada logika, ada koma, maka dia harus kita menggunakan koma. Apakah 7 sama dengan 7? Maka jawabannya adalah belajar di rumah. Enter. Ya. Nah, kita cek ini 8, nah, angka 8. Bayu ini adalah kelas 8. Harusnya kalau kelas 8 belajar di sekolah dan di rumah. Benar nih ya, belajar. Nah, rumusnya bagaimana? Ini dah rumusnya. Apakah C4, C4 8, 8 sama dengan 8 salah, maka ini tidak dikerjakan, tidak dieksekusi. Maka dia masuk lagi ke sini, dicek ulang lagi. Apakah C4 ini 8, maka 8 sama dengan 8, maka dia kerjakan di sini. Ini dia. Oke. Maka kita ke enter, maka jawabannya adalah yang ini, belajar di rumah dan di sekolah. Nah, ini perhatikan. Dandi ini adalah kelas 9. Nah, dia cek apakah C5 atau 9 sama dengan 7? Salah. Dia cek ulang lagi, apakah 9 atau C5 ini sama dengan 9, sama dengan 8? Salah. Maka ini salah, tidak dikerjakan. Karena ketika ini salah, ini tidak dikerjakan. Ketika ini salah, maka ini tidak dikerjakan. Maka dia otomatis langsung ngambil yang ini. Jadi ketika benar maka diambil ini, ketika salah maka diambil ini. Nah, ketika ini salah maka diambil yang ini semua. Ketika dia masuk ke sini baru dicek ulang. If kedua. Apakah 9 sama dengan 8? Tidak. Maka ini gagal. Maka dia otomatis langsung masuk ke sini. Itu belajar di rumah. Ya. Nah, ini belajar di sekolah ya, belajar di sekolah ini. Belajar di sekolah, bedanya ini di rumah, ini di sekolah. Ini belajar di sekolah. Nah, itu bedanya dengan ini. Oke. Nah, itu adalah penggunaan if ya. Penggunaan if. Jadi contoh lagi yang lain adalah misal ya. Bapak punya data nih, ini 4. Ini 5. Bapak cek. Kalau misalnya
apakah ya if 4 is dalam kurung if 4 apakah 4 sama dengan atau C13 sama dengan B13 sama dengan B14, apakah sama? Kalau sama, maka kerjakan nilainya sama. Nah, kalau benar ya, kalau dia sama maka dia benar. Maka kalau tidak, maka nilainya adalah berbeda. Nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Nah, contoh seperti ini. Itu if-nya sekali. Kita cek apakah 4 sama dengan 5. Harusnya jawabannya ini. Ya. Oke. Apakah jawabannya itu? Ya, salah. Nah, ini harus koma. Oke. Nah, apakah 4 sama dengan 5? Salah. Ini total salah. Karena apa? 4 tidak sama dengan 5. Maka yang dikerjakan adalah ini. Beda. Ya. Nah, kita cek lagi. Nah, gimana ketika kita masukkan ini 4? Jawaban ini harusnya adalah nilainya sama. Oke. Apakah ini misalnya 6? Berbeda. Ini 6 sama. Ya, karena sudah dieksekusi. Nah, ketika Bapak bikin 0, ya nilainya berbeda. Nah, ketika Bapak bikin ini jadi 0 juga, nilainya sama. Oke, itu menggunakan if. Oke, anak Bapak-Bapak silakan dipelajari lagi dengan baik. Nah, pada kesempatan ini Bapak masuk lagi ke sini. Bapak sampaikan ke sini. Nah, itu menggunakan if ya. Nah, sekarang penggunaan n. Ya, n. N ini adalah fungsi n di Microsoft Excel akan menghasilkan nilai true jika semua argumen atau semua logikanya bernilai benar. Jadi logika 1 dan logika 2 harus benar. Dan akan menghasilkan false jika ada salah satu argumen bernilai salah. Jadi kalau ini salah langsung salah. Kalau ini salah, salah. Kalau ini misalnya ini salah, ini benar, tetap dianggap salah. Jadi harus logika 1 benar, maka dianggap benar. Oke, kita coba cek ya. Nih di logika n. Nah, ini dia. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini n B3 nih B3 ini B3 ya. Bapak bikin warna biar lebih jelas ya. B3 nih B3 12. B3 lebih besar nih B3 ya. B3 12 lebih lebih besar dari 10. Ya, benar. Nah, tapi dia cek lagi dulu yang ini. C3 ini adalah C3. C3, apakah 20? Ini 20 ya. 20 lebih besar sama dari 15. Ya, maka ini benar. Benar ya. Ini juga benar. Maka jawabannya sama-sama benar, maka jawabannya adalah benar. Nah, perhatikan kenapa ini true? Karena apakah ini ya 10 ya, 10 pembandingnya 10. Apakah ini lebih besar dari 10? Ini lebih besar dari 10? 15 ya. 15 lebih besar dari 10, 15. Jawabannya adalah salah. Ini false. Kenapa ini lebih besar, nak? Nah, ini false juga karena ini lebih kecil dari 15. Ini lebih besar dari 10. Ini benar tapi yang lainnya benar. Nah, ini seperti ini. Oke, itu adalah Excel. Nah, bagaimana di Excel-nya? Bapak cek ke Excel ya. Nih. Ini tadi if-nya ini Excel Nah, ini Excel. Nah, oke, kita cek. Nah, ya.
Ini harusnya jawabannya adalah C3. Oke, ini dia penggunaannya. Ketika buka, ini harus saya ubah ini ya. Nah, true. Oke, ini juga beda-beda ya. Oke, itu mengenai Microsoft fungsi. Oke, anak-anak Bapak. Nah, pada kesempatan ini Bapak tidak banyak-banyak dulu, nanti jangan bingung. Bapak akan di dua logika ini ya, logika if dan logika and. Ya, silakan dipelajari lagi, diulang-ulang terus supaya kalian bisa memahaminya. Oke, anak-anak Bapak silakan dipelajari lagi dengan baik, diulang-ulang ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu fungsi or dan not ya, fungsi or dan not. Terima kasih, selalu ketika kalian keluar rumah silakan jaga jarak, keluarkan selalu maskernya, dan usahakan selalu cuci tangan setiap apapun yang kalian aktivitas kalian supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang ada saat ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan salam sehat dari